Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan, renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita berbuat dosa, maka ada 3 pihak minimal yang tersakiti. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Yang kedua, orang lain. Dan yang ketiga dan yang paling besar adalah Allah sendiri. Nah, karena itu, ketika kita melakukan kesalahan, maka pertama-tama kita harus mengakui pada diri kita sendiri bahwa kita telah melakukan kesalahan. Sebab tidak ada pengakuan dosa yang lebih tulus daripada mengaku dengan sungguh-sungguh di dalam hati sambil berkata bahwa ya, aku memang bersalah. Ya, aku memang berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita pun perlu mengakunya kepada orang lain atau kepada sesama. Bila kita ingin orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita atau seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita mengakui kesalahannya, maka kita pun harus dengan rela, harus dengan tulus dan secara terbuka mau mengakui kesalahan kita kepada sesama atau kepada orang lain. Bukan malah menjadi orang yang paling benar, orang yang merasa paling suci, dan orang yang merasa paling baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita pun harus mengakui, dan ini yang paling utama dan paling besar adalah kita harus mengakuinya di hadapan Allah. Karena memang setiap kita berbuat dosa, kita tidak hanya melanggar kehendak Allah, kita tidak hanya melanggar ketentuan Tuhan, kita tidak hanya melanggar firman Allah, tetapi kita juga telah menghancurkan hati Allah, telah membuat hatinya terluka, kecewa, dan tersakiti. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tahu bahwa mereka telah menyakiti hati Allah. Itu sebabnya mereka tidak berani berjumpa, tidak berani menghampiri, tidak berani dekat dengan Allah. Ketika mereka mendengar bahwa Allah akan datang, sedang berjalan-jalan di taman itu, maka mereka cepat-cepat bersembunyi, menutup diri. Mereka takut berjumpa dengan Allah, sebab mereka tahu Allah itu Maha Kudus. Allah itu benci dengan dosa. Allah itu keji dengan dosa. Sementara Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga dosa itu membuat manusia takut dengan Allah, membuat manusia itu tidak berani berjumpa dengan Allah, membuat manusia itu berpisah dan jauh dari Allah. Tetapi demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapapun Allah sangat membenci dosa dan sangat keji dengan dosa, tetapi Allah sangat mengasihi setiap pendosa. Terutama pendosa-pendosa, yakni kita, orang-orang berdosa yang mau mengakui, yang mau menyesali, dan mau berkomitmen untuk membaharui diri di hadapan Tuhan, meninggalkan segala dosa yang telah kita perbuat dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab bila kita membuka hati kita untuk mengakui dosa, bila kita membuka hati kita untuk menyesali segala dosa dan kesalahan kita, bila kita membuka hati kita untuk hidup baru di hadapan Tuhan, maka pintu pengampunan dan anugerah Tuhan terbuka sangat luas dan sangat lebar dan tidak terbatas bagi orang-orang yang mengasihi
dan yang menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dari renungan firman Tuhan hari ini, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa bila kita ingin bebas dari rasa bersalah, yaitu dari rasa dosa yang mengejar dan menekan jiwa kita, maka kita harus mengakui setiap dosa, setiap kesalahan yang kita perbuat, baik kepada Allah terutama, kepada diri kita sendiri, terutama juga kepada orang-orang lain atau kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa di surga, untuk kasih setia Tuhan yang memberkati menyertai kami hingga pada hari ini. Kami beroleh hidup, beroleh sukacita, kekuatan, terutama kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memulai dan mengerjakan berbagai aktivitas kami dalam satu hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Tuhan berikan, untuk semakin mengajari kami bahwa dosa membuat kami jauh, membuat kami terpisah, membuat kami kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa membuat kami takut dan tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau begitu baik dan teramat baik. Kasih karuniamu dan anugerahmu di dalam Kristus telah mengampuni dan menghapuskan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu, bila pun kami jatuh ke dalam dosa, ajar dan kuatkanlah kami untuk secara terbuka mau mengakui, menyesali diri, dan bahkan membaharui diri kami di hadapan Tuhan, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami dalam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, juga jemaat-Mu di HKBP Limo ini, di tiap-tiap keluarga, apapun pekerjaan mereka yang dikerjakan dengan baik dan benar, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan untuk hari ini. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang masih sakit, yang dalam tahap pemulihan. Kami berdoa dan meminta kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang memimpin dan menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Dari HKBP Limo kami nyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.